Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila bihi sirajan munira. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai sekalian orang beriman, janganlah satu kaum merendahkan yang lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum, bisa jadi yang direndahkan lebih mulia daripada yang direndahkan. Al-ayah wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yang berkasih sayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Irhamu ma fil ard yarhamkum ma fis sama. Sayang yang di bumi, sayang di langit akan menyayangi kalian. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Nahdzalika nasyahidina syakir alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kangen sekali, cukup lama tidak bersua. Hari ini kembali hadir bersama dengan Bapak Ibu untuk mengisi kajian zuhur. Bapak dan Ibu rahimakumullah, saya hari ini bawakan tema yang berbeda. Kalau biasanya jiping, ngaji kuping begitu ya, Bapak dengarkan saja sambil ngantuk-ngantuk begitu. Nah, hari ini ada yang ditayangkan. Temanya juga saya ambil tema yang berbeda, yang kontekstual dengan kekinian. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada satu trigger kenapa tema ini dibawakan. Temanya adalah stop bullying alias perundungan. Barangkali sebagian kita asing dengan kata bully, Pak ya. Tapi hari ini anak-anak Gen Z itu bullying di mana-mana. Nah, satu triggernya adalah kemarin baru saja menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Mengejutkan kita semua, ada satu orang dokter, sudah dokter, sedang spesialis di satu perguruan tinggi di Semarang, Pak ya, perempuan cantik gitu, belum menikah lagi, meninggal dunia karena bunuh diri. Kita tahu Pak ya, ini luar biasa. Nah, dari sini kemudian saya termotivasi untuk menyampaikan tema ini, stop bullying, sejak awal, sejak dini. Kita orang tua di masa lalu, di saat kita sekolah, barangkali kita nggak mengenal kata ini, gitu ya. Kita ada pelajaran PMP, iya betul. Tapi yang istilah bullying, perundungan tidak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Jangan cuma anaknya yang sekolah di level pendidikan yang belajar tentang ini, tapi kita orang tua juga mesti paham. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita memulai bagian per bagian. Mudah-mudahan kemudian menjadi kesadaran kita semua bersama secara kolektif, sehingga kemudian benar-benar kita bisa menghentikan praktek perundungan ini. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita mulai bagian-bagiannya. Mulai dari paling awal, latar belakangnya ini. Satu, tadi saya sampaikan, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis, namanya PPDS Pak ya, universitasnya di Semarang, bunuh diri 2 hari sebelum kemerdekaan RI. Lalu di banyak tempat terjadi, di antaranya mahasiswa kedinasan biasa Bapak, tewas babak belur dipukuli senior misalnya kan. Ada di Jatinangor berapa kali gitu, di tempat yang lain juga sama. Ada di Depok sana juga ada mahasiswa yang nggak tahu kita ditenggelamkan atau tenggelam di kolamnya gitu, meninggal dunia. Lalu setiap level SLTA, SLTP, SD bahkan Pak, perundungan terjadi. Ini happening banget, bahkan per hari ini terjadi perundungan di Jawa Timur sana. Pelakunya anak SMP. Tidak kalah, bahkan pesantren juga terjadi. Allah Akbar, luar biasa. Di dunia kerja gimana Pak? Praktek bullying terjadi nggak? Terjadi juga. Di dunia kerja di setiap level. Bapak boleh masuk kampus gitu, antar para profesor, kalau pengen berprofesor ada rekomendasi kan Pak ya. Di jabatan juga sama. Di kedinasan militer, kepolisian, ada gitu ya. Birokrasi ada, sekolah juga bisa jadi ada. Praktek-praktek bullying itu terjadi di mana-mana. Baik, ini triggernya, latar belakangnya. Baik, berikutnya kita mulai dari paling awal, definisinya dulu biar paham. Apa itu sih bullying itu? Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korbannya. Tidak harus fisik Pak, nanti kita akan belajar, tidak harus fisik bullying itu, bisa jadi verbal, bisa jadi nggak bicara, bahkan hanya memincingkan mata. Praktek bullying ini bisa begini modelnya. Satu,
verbal, membentak, teriak, memaki, gosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, itu verbal dengan kata-kata lasar lu ya. Apalagi kalau sudah ada ciri fisik misalnya kan, itu seringkali dijadikan sebagai barang. Kalau pendek dipencut pendek atau hitam misalnya gitu, dan itu verbal. Yang kedua adalah fisik. Bisa jadi menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju. Itu biasa terjadi Pak ya. Yang ketiga adalah sosial. Nah, sosial ini juga tidak kalah luar biasanya Pak. Apa itu sosial? Bisa jadi nggak menyentuh fisik, tidak, tapi mengucilkan. Ya kan? Dalam satu pertemanan gitu dikucilkan. Atau dalam satu lingkungan kerja, Bapak nggak dianggap gitu, nggak diajak ngomong. Gimana nggak enak ya Pak? Gimana enaknya satu kantor, satu ruangan tapi nggak diajak ngomong, misalnya kan, dikucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, itu bagian dari bullying dalam konteks sosial. Ada satu lagi yang keempatnya yang istimewa hari ini adalah ini, perundungan di dunia maya, namanya cyberbullying. Itu memperolok di media massa ya Pak, bisa mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, kemudian pesan teror. Alhamdulillah hari ini sudah ada undang-undang ITE ya Pak ya, melindungi kita. Kemudian menyebarkan kabar bohong, hoax, bahasa kita sekarang hoax, mengubah foto tidak semestinya, foto orang diedit sedemikian rupa untuk melecehkan gitu ya. Kemudian perang kata-kata di dunia maya, itu namanya flaming Pak. Saling pantau, saling serang, ayo habis-habisan gitu. Kemudian membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang, bisa jadi Pak. Bikin akun Facebook atas namanya si fulan, padahal bukan. Isinya adalah dia yang input itu. Bisa, itu Pak. Lalu memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, bisa. Mengucilkan seseorang dari grup daring. Bapak dalam satu grup, kalau ada orang share sesuatu misalnya, nggak ada satupun orang yang komen. Ya kan? Tapi kalau seseorang yang disenangi, yang share sesuatu, semua dong. Satu orang dicuekin, yang lain begitu responnya luar biasa. Itu juga bagian dari bullying secara cyber melalui media sosial. Baik, Bapak rahmatullah, sekarang pertanyaannya, di mana dan kapan sih perundungan itu terjadi, bullying itu terjadi? Bapak jangan kira cuma di sekolah, tapi bisa jadi di semua tempat. Mari kita lihat, ini dia. Di mananya itu bisa di sekolah, di kelas, di halaman, kantin, kamar kecil, perpustakaan, lorong-lorong sekolah, tempat-tempat sepi biasanya Pak. Anak kita dijegal misalnya kan, itu tempat-tempat sepi biasanya. Bisa jadi tapi di rumah. Halo Pak, orang tua sama anak dalam konteks seakan-akan ngajari anaknya begitu, tapi ternyata sebenarnya kita sedang membuli anak kita. Alangkah banyak di antara kita yang masih menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor untuk mendisiplinkan anak kita gitu kan. Bentak misalnya. Ya, di rumah hati-hati. Bahkan hati-hati kalau udah main fisik lain, ada KDRT itu. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Di tempat-tempat anak berlatih olahraga juga bisa. Itu pelakunya bisa jadi trainernya, bisa jadi temannya gitu. Di tempat ibadah mungkin ya? Bisa di tempat ibadah. Sekarang ada taburannya taburan sarung. Tapi sarungnya diisi batu. Gak jelas ya. Di restoran mungkin, di dunia maya juga bisa. Kapan terjadinya? 24 jam Pak. Bisa dimanapun. Bapak bisa bayangkan kalau lewat handphone, orang bisa maki-maki orang atau mengunjungi orang di handphone setiap saat. Jam 12 malam juga bisa gitu ya. Baik, ini berikutnya. Sekarang pertanyaan Pak, waktunya sangat pendek. Berapa banyak murid yang bolos sekolah untuk menghindari bullying setiap hari? Kira-kira jawabannya yang mana Pak? 1000 orang, 50.000, 140.000, 160.000. Ternyata di Indonesia ini 160.000 siswa nggak mau masuk sekolah karena dibully. Gara-gara dibully dia nggak mau masuk sekolah Pak. Sampai 160.000 jumlahnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa persen murid di kelas 4 sampai kelas 11 SD dan SMP itu Bapak ya, yang menjadi korban bullying kira-kira? Di kelas 4 sampai kelas 11. Kira-kira ada berapa persen? Ada 30%? Mungkin 30%, coba kita cek. Ternyata, wow, mengejutkan. Hampir 90% Pak. Rata-rata anak pernah mengalami bullying. Dalam segala bentuknya Pak ya. Dalam segala bentuknya, jadi verbal atau yang lain. Baik, sekarang, satu lagi.
Berapa persen murid yang pindah sekolah karena menghindari bullying? Saya ngajar di sekolah di SMA Negeri 46 Jakarta, jadi saya tahu nih angka-angka begini Pak. Halo Bapak, berapa persen kira-kira? Ternyata sampai dengan hampir 10%. Anak-anak pindah ke sekolah lain karena dibully sama temennya. Pesantren juga begitu. Allah Akbar. Baik, sedikit lagi waktunya. Oke, sekarang tinggal lalu solusi. Setelah kita tahu masalahnya, lalu bagaimana solusinya, gitu ya. Jawabannya harus kita dapat nih. Bapak dan Ibu rahimakumullah, secara kedinasan, legal formal melalui kurikulum, Dinas Pendidikan melalui dunia pendidikan sudah membuat kurikulum yang baru, namanya kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada penekanan pada P5 namanya. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang isinya ada 6 poin. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu kata Nabinya sendiri mengatakan, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini konteksnya. Jadi kenapa ini disampaikan? Ada momentum, sebentar lagi kita Rabiul Awal. Ya Pak ya. Jadi yang pertama menekankan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Apa itu kebinekaan global itu Pak? Kebinekaan global itu bisa mengakomodir perbedaan, bisa memahami sekaligus menghargai perbedaan. Sejak awal Indonesia merdeka kita sudah tahu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita ini berbeda, beda suku, beda warna suara, beda bangsa, beda segala macam. Satu kesatuan tapi Indonesia. Yang ketiga bergotong royong, saling bantu. Nah, ada kerjasama antar kelompok, tim gitu ya. Lalu kreatif, bisa inovatif anak-anak kita. Kemudian bernalar kritis, cerdas. Yang terakhir bisa mandiri. Ini 6 poin yang dikuatkan melalui kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru di sekolah. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau ajaran agama bagaimana? Ini solusi agamanya adalah sesungguhnya ternyata sudah 15 abad yang lalu Allah sudah sampaikan. Ayatnya saya kutip tadi, surahnya surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat 11, 12, dan seterusnya. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaum, janganlah satu kaum menghina, melecehkan, merendahkan, membuli kaum yang lain. Kalau dibahasakan kita sekarang, jangan membuli kaum yang lain. Sakhara itu menundukkan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika kamu berangkat mengendarai kendaraan gitu, kita tundukkan kendaraan itu. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan saya sehingga kemudian enggak nabrak. Itu Pak. Kata sakhkhara. Sakhkhara itu menundukkan, berarti jangan sampai kalian membuli orang lain. Bapak dan Ibu, ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Seakan-akan kalimat redaksi wahai orang beriman, seakan-akan kalau kamu memang beriman, taati perintah yang di belakangnya, atau hindari larangan di belakangnya. Sebab kalau kamu tidak menaati perintah di belakangnya atau menghindari larangan di belakangnya, berarti kamu belum beriman. Dihubungkan dengan keimanan Pak, perilaku sosial kita itu. Ini ayatnya. Panjang kesananya, tapi satu poin kunci adalah jangan sampai kita menghina, merendahkan, melecehkan, membuli orang lain. Siapapun itu, termasuk di dunia kerja. Ya Pak. Baik, ini ujungnya adalah innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Nabi memang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah baik, sudah mulia. Harapannya ini momentum dari momentum tahun baru, ulang tahun Indonesia yang ke-79 dihubungkan dengan momentum lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam sekaligus mempertinggi akhlak yang mulia. Semoga kita semua akhirnya kemudian bisa menjadi pribadi yang mulia, akhlaknya mulia, sopan santun kepada siapapun, termasuk kepada bawahan kita, anak-anak kita dan semua yang ada di bawah kekuasaan kita. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah kebaikan itu mantul kepada diri kita sendiri pada akhirnya. Amin. Ya Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.